dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Pintu Inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Disti Mulyaningsih dapat kembali menemui pemirsa dalam acara Pintu Inspirasi yang mengajak Anda berbincang dengan narasumber-narasumber yang berhasil menyelami makna kehidupan. Kali ini kami akan mengajak pemirsa untuk berbincang dengan seorang fotografer dan jurnalis profesional kelahiran Roma, Italia, yang merupakan lulusan dari Universitas Sapienza jurusan literatur dan filosofi. Namun, saat ini dia berprofesi sebagai jurnalis dan fotografer di beberapa majalah seperti Frontier News dan juga Baltira.com. Bagaimana kisahnya menekuni dunia jurnalistik dan juga fotografer, dan profesinya itu membuatnya mengenal Islam dan akhirnya menjadi seorang mu'alaf? Tetap ikuti kami di Pintu Inspirasi setelah yang menginspirasi berikut ini. Untuk saya, fotografer itu seperti ambil foto manusia. Saya potret fotografer. Assalamualaikum Bu, bisa minta waktunya sebentar? Ibu sudah bersedekah? Sudah. Bu, apakah Ibu sudah Iya bersedekah? sudah, maaf saya sedang buru-buru. Bu, apakah Ibu sudah bersedekah? Sudah. Apakah Ibu bulan ini sudah bersedekah? Belum. Belum. Om sudah bersedekah? Apa? Sudah pernah bersedekah belum? Pak, apakah Bapak sudah bersedekah? Sudah. Apakah Bapak ikhlas bersedekah kepada kami? Tentu saja. Karena Ibu sudah bersedekah, saya punya hadiah buat Ibu. Apa ini? Mau rumah di surga? Booking dari sekarang. Oke, pemirsa Pintu Inspirasi yang dirahmati Allah, seperti yang telah saya janjikan tadi, kita akan mewawancarai seorang fotografer dan juga jurnalis muslim kelahiran Roma, Italia. Siapakah dia? Dia adalah Stefano Romano, jurnalis bagi Frontier News dan juga Baltira.com. Saat ini saya sudah berada di depan rumah Stefano. Tidak perlu menunggu lama lagi, mari kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. Stefanonya ada nih. Stefano, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Boleh masuk nih? Silakan. Oke, pemirsa, ayo. Yuk, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Silakan, duduk. Oke, terima kasih. Sama-sama. Iya. Wah, rumahnya nyaman sekali. Ya, alhamdulillah pemirsa, ini dia rumah dari Stefano Romano, jurnalis dan juga fotografer dari Baltira.com dan juga
Frontiere News, Yes, betul ya, betul. Stefano ya. Alhamdulillah. Ini lagi sama keluarga di sini atau sendirian aja nih? No, sama istriku dan keluarga. Ah iya, baik iya. Stefano, pemirsa Pintu Inspirasi ini penasaran banget nih. Kita dengar kalau Stefano itu fotografer dan jurnalis Muslim, Iya, betul. iya, dari Roma, Italia. Tapi sebelum kita bilangnya mungkin mu'alaf ya, dan sekarang sudah menjadi Muslim, alhamdulillah. Ini mau dong dengar ceritanya, aktivitasnya apa aja nih? Sebagai seorang fotografer tuh di mana saja aktivitasnya? Saya orang fotografer di kota Roma. Saya mulai seperti seorang fotografer dari 5 tahun. Oke. Dan the last 2-3 years saya become the official photographer untuk KBRI di kota Roma, di Embassy of Malaysia, Filipina, and then jurnalis juga dari 2 tahun untuk majalah saya di kota Yang Roma. Frontiere News tadi ya? Oke, baik iya. Dan bersama di Frontiere News ada juga di kursus fotografi saya. Oke, baik iya. Dan Baltira itu yang di Baltira Indonesia? hanya jurnalis karena dia suka saya show the activities of Indonesian community di kota Roma. So kalau ada acara, ada festival, ada National Day atau datang di kota Roma, designer untuk fashion show, saya ambil foto dan show. Karena di Baltira itu di Indonesia, di dunia juga. So dia suka banget saya fotografer Oh saya. ya baik, iya. Luar biasa nih. Jadi memang aktivitasnya lebih banyaknya di Roma sendiri ya? Lebih banyak Iya, aktivitasnya di sana? di Roma spesial. Tapi kalau ada workshop di luar kota bisa juga. Oke, baik. Jadi ini ceritanya di sini lagi liburan aja ya? Ya liburan. Iya. Ya Sampai sama kapan istri nih karena liburannya? ya 3 kali nggak bisa datang di sini. So Sekarang akhirnya ya, tahun 2014 ini kebetulan Alhamdulillah. banget pas Ramadan ya. Iya. Alhamdulillah. pertama kali untuk saya Ramadan di sini. Wah, Lebaran luar di sini. biasa. Syawal juga nanti di sini ya, Lebaran di sini Iya, ya. di sini. Wah, selamat ya. Iya. Kemudian sebagai seorang fotografer nih, objek foto apa sih yang paling Stefano suka itu? Untuk saya fotografer itu seperti ambil foto manusia. So saya portrait photographer. Dan suka hanya manusia, nggak suka objek lain seperti iya. landscape, bunga-bunga, nggak suka. Kenapa sukanya potret manusia atau mungkin wajah spesialnya ya? Iya, karena saya mulai di kerja seperti fotografer fashion, hanya Oke. fashion, dan mulai kerja juga. Tapi saya suka foto untuk foreigner community di kota Roma. So saya mulai sama orang Bangladesh dan orang Filipina. Behind every photo there is a story. So ada cerita manusia yang ambil foto. Dan Itu ya, it's for me was really a bermakna new mungkin travel. ya? Yeah. Oke, sip, luar biasa. Ini banyak banget yang bakalan kita gali, kita tanyakan sama Stefano, boleh ya? Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu testimoni dari istrinya Stefano, yaitu Mbak Bayu, tentang sosok Stefano di mata beliau. Silakan. Kami ketemu di Roma, lalu kita sama-sama cocok dan menikah. Alhamdulillah dia sekarang masuk Islam. Dia pekerja yang keras, gigih, juga humoris, banyak teman-temannya. Luar biasa nih. Mbak Bayu sama Stefano ketemunya di mana nih? Di Italia? Di kota Roma, ya. Di kota Roma, oke sip. Oh ya Stefano, kamu mau lihat dong boleh ya? Foto-foto yang sempat diambil sama Stefano? Boleh. Iya, boleh. Yang ini? Itu buku saya di foto-foto saya di Indonesia. Oh, My gitu first ya? time, ya, 3 tahun My lalu. own. Iya. Semuanya Semua di kota di Bandung? Jawa, enggak. Di Jawa Barat? Ya, ada Karawang, Jawa ya? Majalengka, Bandung, di Jakarta. Wow. Bener-bener suka banget sama foto-foto yang human interest ya? Iya.
Aku suka banget ya, suka di objek saya khusus itu manusia dan wajah. Dengar-dengar itu juga foto juga yang mengantarkan Stefano untuk akhirnya tertarik dengan Islam, betul? Iya, saya mulai mualaf dari fotografi karena ketika saya ambil foto untuk muslimah pakai jilbab, saya lihat di wajahnya, di mata, di dalam matanya ada cahaya khusus. So saya mulai ask me sendiri, kenapa ada cahaya begitu? Saya mau juga untuk saya. So mulai hanya untuk estetik, saya suka muslimah pakai jilbab karena nggak ada distraction, hanya wajah. So untuk potret muslimah for me is the best to take photo. Tapi saya masih belum tahu artinya. So di kota Roma saya mulai sama teman-temanku orang Maroko, orang Tunisia, orang Bangladesh, dan hanya untuk ambil foto biasanya. Dan saya mulai minta artinya, kenapa kamu pakai jilbab? Karena kamu tadi kota Roma itu orang kota Kristen, so masih ada banyak prejudis untuk muslimah. So saya juga punya prejudis. Aku pikir juga mungkin pakai jilbab banyak karena suami atau ayah forced to Tapi ternyata bukan seperti itu. Bukan. Bukan. Dan kita akan cari tahu jawabannya Stefano setelah yang menginspirasi berikut ini. Dan sama guru saya mulai belajar Iqra dan Al-Quran. Alhamdulillah, sekarang sudah Iqra 4. Iqra 4 ya, luar biasa. Masih belajar, seperti anak kecil. Sedekahnya, Bu. Maaf, Bu. Sedekahnya, Bu. Maaf ya, Bu. Bu, minta sedekahnya, Bu. Ini, Bu. Terima kasih, Bu. Pak, minta sedekahnya, Pak. Semoga bermanfaat. Terima Hati-hati kasih, ya, Bu. Pak. Assalamualaikum, Bu. Saya numpang tanya. Tadi saya lihat Ibu bersedekah. Apakah Ibu ikhlas bersedekah? Insya Allah ikhlas, Dek. Karena Bapak ikhlas bersedekah, saya mengasih hadiah untuk Apa Bapak. ini? Saya punya hadiah buat Ibu. Mau rumah di surga? Booking dari sekarang. Baik pemirsa Pintu Inspirasi, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Stefano Romano. Ya Stef, tadi itu sebenarnya apa sih dibalik penggunaan hijab para muslimah itu ternyata? Karena kalau bukan karena paksaan, ternyata Stefano melihatnya seperti apa? Iya, aku tidak sudah bilang, aku pikir juga ada force to wear jilbab. Tapi dari cerita-cerita di temanku itu tidak betul. Itu hanya prejudis dari television, dari jurnal. Karena mungkin wanita pakai jilbab belum nikah, so nggak bisa de suami, no. Dia pakai jilbab sendiri karena itu sign of the faith, no. Betul. So I start to Learn follow Islam. Ya, bukan learn tapi jatuh interest untuk Islam. Karena aku bilang sendiri, oke,
So this is not the truth. So what is the truth about Islam? So I will try by myself. Dan melalui siapa akhirnya bisa mempelajari Islam lebih dalam lagi? At first it was really difficult karena ada banyak temanku, tapi aku coba baca sendiri Al-Quran, tapi sulit banget. Tapi ada berbeda dari action manusia, hidup manusia dari Al-Quran. Itu tidak suka. So ketika saya di masjid besar di Roma, hunting foto untuk muslimah, aku meet my future wife. Dia bilang, kalau kamu interested about Islam, bisa belajar Islam di KBRI, di pengajian Iqra di sana. So saya mulai di sana ya untuk guru saya orang Indonesia. Di sana saya lihat itu Islam aku suka Islam Indonesia karena totally different from other kind of Islam. Oke, alhamdulillah. Dan akhirnya memutuskan untuk bersyahadat atau menjadi mualaf masuk Islam itu? Iya, 3 tahun lalu. 3 tahun yang lalu, ya. Subhanallah. After 1 year of study. So saya mulai sendiri spesial di baca hadits. Aku suka banyak hadits. Dan sama guru saya mulai belajar Iqra dan Al-Quran. Alhamdulillah, sekarang sudah Iqra 4. Iqra 4 ya, luar biasa. Masih belajar, seperti anak kecil. Tapi itu luar biasa sekali ya ketika kita mempelajari Al-Quran kan, untuk yang sedang belajar itu dapat pahala gitu ya. Untuk keinginannya saja itu juga dapat pahala. Mudah-mudahan akan dimudahkan seterusnya ya, sehingga bisa menghafalkan Al-Quran juga ya, insya Allah. Dan apakah mungkin selama mempelajari Islam itu ada kesulitannya mungkin? Iya, sulit karena itu what is written in Al-Quran is really difficult to understand. Karena itu ada banyak metafora, ada banyak haruskan tahu history of banyak surat-surat, ada cerita khusus. Mungkin tafsirnya ya itu ya. Quraisy saya nggak tahu siapa mereka. Gitu, So haruskan guru bilang. Betul. Tetapi di hadits di Bukhari itu lebih mudah untuk saya. Karena itu hidup biasa dari Prophet saya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu ya, like psychology and philosophy of Islam. So saya mulai belajar Islam dari hadits dan sama guru saya Al-Quran. Oke, baik. Jadi memang Al-Quran dan hadis itu tidak boleh dipisahkan ya, harus dua-duanya dipelajari ya, Stefano ya. Oke, luar biasa sekali. Itu Stefano saja yang baru 3 tahun ya memeluk Islam. Ya, 4 itu sekarang masuk tahun keempat. Oke, luar biasa. Semangatnya untuk mempelajari Islam luar biasa. Bagaimana dengan kita? Tentu saja harus lebih semangat lagi mempelajari Islamnya. Ya betul ya Stefano ya. Iya, Stefano, kita akan menyaksikan dulu nih testimoni dari Mbak Dini Fitria yang seperti yang telah kita ketahui belum memasukkan kisahnya Stefano ya di novel pertamanya beliau. Silakan pemirsa. Saat liputan di Roma, Italia, salah satu narasumber yang saya wawancarai adalah Stefano Romano. Menurut saya, cerita dia ketika dia menjadi seorang mu'alaf sangat-sangat menginspirasi. Bagi dia, sekarang Islam dilihat dari lensa kamera, karena dia juga seorang fotografer, dan dia merasa ketika lewat lensa dia bisa berdakwah, melalui lensa dia bisa berdakwah. Ya, karena cerita-cerita dia yang menginspirasi, dan pada saat saya mewawancarai dia, saya benar-benar tersentuh, dan pada saat itu saya menghentikan wawancara untuk sementara karena ada beberapa cerita dia yang membuat saya menangis, benar-benar menangis, sehingga dia memberikan tisu dan saya menghentikan wawancara. Nah, karena cerita-cerita itulah yang akhirnya membuat saya memasukkan dia sebagai salah satu tokoh cerita yang saya temui di Italia ke novel pertama saya yang Scappa per Amore itu. Dia adalah seorang yang hangat, mungkin karena dia seorang Italia, dan dia seorang yang baik, seorang yang humoris,
yang ramah dan sangat cinta Indonesia. Itu terlihat ketika dalam cara berpenampilan dia selalu senang menggunakan pakaian batik. Itu yang saya cermati ketika saya bertemu pertama kali. Saya melihat dia bukan seperti pria Italia, tapi dia seorang bule yang sangat Indonesia. Nah, itu menarik bagi saya. Dan dia memang cinta tidak hanya pada kebudayaan Indonesia, tapi juga cinta kepada ya kain batik dan sejenis itu. Dia juga cinta terhadap orang-orang Indonesia. Bagi dia ketika pulang di Indonesia itu adalah bagaikan rumah kedua bagi dia setelah kampung dia sendiri. Dan juga dia suka lagu dangdut. Itu yang saya tahu tentang Stefano Romano. Oke, Stefano, luar biasa ya. Kalau misalnya boleh tahu, ketika Stefano memutuskan untuk menjadi seorang Muslim, mempelajari Islam, bagaimana respon keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya Stefano? Saya really lucky karena di Italia itu hanya nama Islam orang-orang takut. So ketika saya mulai mualaf, saya was really lucky karena keluargaku nggak ada apa-apa. Karena my family before just meet my wife, so mereka suka banget istriku, dia manis banget, so they start to know about Islam from my wife, so they love so much my wife. It was more easy, lebih mudah accept nih saya mulai mualaf, dan juga saya fotografer sama Muslim community dari 5 tahun. So they already ada rasa khusus mungkin saya mulai di jalan-jalan sampai Islam. So my family start to think that maybe I will become Muslim one day. And then when I present my wife to them, they say, saya sudah tahu, bilang ibuku. Ibuku saya tidak sedih. Ayah saya ada sedikit sedih. Ya. Tapi dia pikiran hidup saya seperti mualaf mungkin sulit di Italia. So, tapi dia bilang itu hidup kamu. So kalau kamu mau begitu, ayo silakan. Jalani ya. Silakan jalan sendiri. Dan teman-temanku juga karena teman-temanku sudah Muslim. Kebanyakan memang pada Muslim ya. Saya masih ingat di syahadaku di KBRI. Dan di end of the syahada, semua orang-orang temanku Muslim they start to cry, nangisnya. Allah, luar biasa. Ini Stefano ada berapa bersaudara di Roma? Ada satu brother. Only one brother. Ya, satu. Ya, tapi itu Masya Allah ya, kenikmatan yang luar biasa ketika keluarga kita mau menerima keislaman kita. Dan kalau mendengar kisahnya, ini Mbak Bayu itu menunjukkan bahwa beliau muslimah yang berakhlakul karimah ya, itu akhlaknya baik. Sehingga Islam bisa diterima melalui sikap yang baik seperti itu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Stefano tentu saja setelah yang menginspirasi berikut ini. They told me, Stefano, kamu selalu marah-marah, you always say bad word. So, setiap kali kamu mulai marah, bilang astagfirullahaladzim. Sami Allah. Di bulan Ramadan ini harus banyak berbuat kebaikan, berbagi kepada yang membutuhkan. Assalamualaikum. Ketika kita ikhlas mengeluarkannya, insya Allah kita dapatkan surganya. Mau rumah di surga? Booking dari sekarang. Baik, pemirsa Pintu Inspirasi, kembali lagi dengan saya dan Stefano Romano. Stef, ini halaman rumah bagian mana? Bagian depan? Iya. Iya ya. Wah, siapa nih yang senang berkebun? Itu garden di ibu istriku.
Oke, baik. Mertuanya ya, luar biasa. Adem banget ya gini rumahnya ya. Oke, Steph, sekarang kita mau tanya nih sama Stefano. Makna kehidupan bagi Stefano itu apa sih? Kalau boleh tahu. Itu sulit banget ya. Tapi untuk saya, seperti title of the exhibitionku di sini di Jakarta, itu is Capture the Beauty and Spread the Love. So untuk saya penting banget diambil the kecantikan dan keindahan dari hidup untuk spread to everyone. So aku pikir that it's like photography and Islam for me. So it's always a fight antara cahaya dan gelap. So I think that for me the beauty of life is to capture the beauty of the people of the Islam then share to the world. Luar biasa To fight ya. the darkness. Oke, subhanallah. Dan bagaimana Islam bisa memberikan makna yang terbaik bagi kehidupan kamu? I told you before, I really see cahaya khusus di mata orang Muslim. So aku mau untuk saya juga, karena hidup saya before was a bit difficult. So temperku pasti cepetan mulai marah. So I see always the orang Muslim more calm, no? So I want also this, and I have the lesson dari istriku. When we start to be together, they told me, Stefano, kamu selalu marah-marah, you always say bad word. So setiap kali kamu mulai marah, bilang astagfirullahaladzim. So saya di setiap hari di malam aku count mungkin 100 astagfirullahaladzim every day. But just only to say, I start to be conscious that I become marah. So every time I say astagfirullahaladzim, oh, mashallah saya marah. So calm, sabar. So from 100 astaghfirullahaladzim, after 1 month become 50, then 20, then this is the best happening in my life after become Muslim. Saya mulai sabar. Alhamdulillah, itu luar biasa. Itu juga jadi pelajaran buat saya dan juga mungkin buat pemirsa Pintu Inspirasi di rumah. Karena yang namanya meredam emosi itu luar biasa. Iya. Cukup sulit ya. Iya, cukup sulit ya karena ada pasti darahku hangat. So dari Islam saya belajar bisa sabar. Iya, alhamdulillah. Itu always like the photo, just control the light. Oke, luar biasa. Dan adakah mungkin tokoh yang inspiratif untuk Steph? Ya, saya suka banget di Hadits Al-Bukhari. Bukhari ya? Iya. Baik. Ada, fortunately di Italia nggak ada banyak buku-buku Islam seperti di sini. Di Italia ada hanya Al-Quran dan Hadits translated in bahasa Italia. So ada di Al-Bukhari, itu buku besar. Saya suka banget. Ada di setiap hari saya baca satu dan tulisan di internet. Ada komen-komen suka banget karena itu hidup biasa, no? It's not too difficult like Al-Quran, but it's just the ordinary life of Prophet. Subhanallah. Ya, banyak sekali yang memang sudah Stefano rasakan dan juga pelajari dari Islam. Sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita akan saksikan terlebih dahulu testimoni dari PKPU tentang Stefano Romano. Stefano itu orangnya baik, humble, friendly, dan dia itu orangnya kocak banget. Dia kenal PKPU udah lama dan dia sangat antusias dengan program-program PKPU. Meskipun dia orang Italia, tapi dia bilang bahwa hatinya terpaut di sini di Indonesia. Dan dia selalu bilang bahwa dia itu orang kampung. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena dia suka dengan Indonesia dan dia juga memiliki mimpi bahwa suatu saat dia bisa menetap di sini dan tinggal di sini. Dan semoga mimpinya itu menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Oke, Steph,
Menurut Steph, apakah ada perbedaan antara Muslim di Roma dengan Muslim di Indonesia? Banyak berbeda karena di sini ada hanya satu Islam Indonesia. Di kota Italia sekarang ada 1 million Muslim. So ada banyak different community. Ada Islam dari Bangladesh, totally different from Islam dari Arabic country dan Afrika dan Nigeria. Terus ada Indonesia dan Malaysia. So kami di kota Roma punya hanya satu official masjid, itu masjid besar di kota Roma, hanya satu untuk Italia semua. Namanya masjid juga? Masjid besar di kota Roma, itu masjid lebih besar daripada Europe. So it's also sometimes difficult karena ada wanita muslimah Indonesia pakai mukena dan dekatnya ada muslimah orang Bangladesh, tapi hanya hijab tapi bisa lihat leher, bisa lihat rambut, bisa lihat tangannya. So sometimes it's lucu karena ada muslimah marah dekatnya. Kenapa kamu pakai jilbab ini? Itu. So for this it's difficult and different karena di Idul Fitri di Masjid Besar ada 3 sholat. Karena ada banyak orang sampai 30,000 people ya. Ada 3 sesi ya? Ya, kamu ikut yang keberapa biasanya? Ya itu lebih bagus untuk saya karena saya bisa ambil bisa ikut yang foto. Ambil foto Bisa sholat satu kali dan dua lagi ambil bisa, foto. Ya. Di sini saya nggak tahu bagaimana. Di sini sekali aja. Satu Nggak kali, bisa ambil selfie sambil foto. sholat. Bisa selfie. Nggak bisa. Oke, baik-baik itu. Kemudian dengar-dengar emang sebelumnya sempat kenal PKPU juga nih? Iya. Saya tahu di PKPU karena untuk kerja saya seperti jurnalis, karena untuk di Frontier News saya mencari NGO dari dunia. So saya make interview to NGO dari Philippines, dari Malaysia, banyak dari kota Italia. So di Facebook aku lihat PKPU. Apa sih NGO? So I start to see the website and aku suka banget di activities PKPU. So I send mail to the PKPU then answer me the Shady Arpenta. About the communication. Tahun berapa itu? 2011. 2011, oke. 3 tahun lalu. Itu khusus banyak untuk di anak kecil. Karena Shady Arpenta told me 2011 di Indonesia ada almost 5 million anak-anak yatim. Enggak. Panti. Di Bagar ya. Oke. And the PKPU is really on focus about this. And also I like the OVOP, One Village One Product. So also the question like microcredit. Betul. Ya itu salah satu program kita ya. Ya, dan untuk di Ramadan ini belanja barang yatim. Saya sudah lihat bersama di PKPU and I like so much. And also because it's not only about Indonesia, tapi ada juga di activity dari Somalia, di Myanmar, so aku suka banget aktivitas ini. Karena untuk saya, the most beautiful things in the world are children and women. And maybe do you have advice for PKPU? Mungkin bisa sendiri PKPU karena itu NGO really bagus. Tapi aku nggak ada advice, tapi ada mimpi. Karena di sini jalan-jalan di Lebaran, saya lihat banyak orang-orang bahagia, ada di Mega Mall banyak shopping. Saya masih di Mega Mall, really ada banyak orang-orang kaya. Tapi masih sekarang saya lihat banyak orang kecil, orang anak-anak di street, di Bagar. Itu saya nggak suka. For me, I hope that PKPU can help children. Insyaallah, iya. Mohon doanya aja ya, Steph ya. Oke, great. Steph, kita ada sedikit gift nih dari PKPU. Terima kasih. Iya, silakan. Itu ada beberapa buku bacaan dari PKPU. Mungkin boleh dilihat dulu di dalamnya. Oke, itu
Seperti itu. Terus ada. Questo. Suka Aku banget sama suka, sugar. iya, Oke. Dan ini ada salah satu tagline kita untuk program Ramadan kali ini. Mungkin bisa sedikit dibacakan? Bisa. Silakan. Mau rumah di surga, booking dari sekarang. Oke, terima kasih Stefano. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bisa ketemu lagi di Indonesia ataupun di Roma, insya Allah. Iya. Kami tunggu di rumah. Insya Allah, baik. Terima kasih pemirsa. Itu dia perbincangan kita dengan Stefano Romano. Semoga banyak inspirasi yang dapat pemirsa peroleh hari ini. Terima kasih telah menyaksikan kami. Saya Desti Mulyaningsih dan kru PKPU TV yang bertugas. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya Mbak Bayu, Stefano juga terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan nanti bisa silaturahim lagi ke sini. Ya, Iya. insya Allah. Salam dari PKPU ya. Ari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.